Masa kampanye Pilpres telah berjalan selama 1 bulan. Bagaimana tren dukungan terhadap para capres dan cawapres? Kita akan bergabung dengan Ade dengan data-data terkini dari lembaga survei. Silakan Ade. Baik, terima kasih Sumi dan pemirsa. Kami akan memaparkan sedikitnya 3 lembaga riset atau 3 hasil survei dari lembaga riset untuk memetakan peta kompetisi di antara 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ada yang pertama SMRC, yang kedua adalah Populi Center dan juga LSI dan IJA. Kita akan lihat dari SMRC terlebih dahulu, di mana pasangan Jokowi Ma'ruf Amin ini Januari 2018 memiliki elektabilitas 65%, lalu di bulan Mei 2018, tepatnya 4 bulan setelah itu, mengalami penurunan cukup drastis 57,2% elektabilitasnya, namun naik tajam kembali di bulan September 2018 dengan elektabilitas 60,2%. Lalu bagaimana dengan pasangan Prabowo Sandi? Prabowo Sandi di Januari 2018 elektabilitasnya 24,8%, di Mei 2018 meningkat tajam 33,2%, namun ternyata di September 2018 kembali turun cukup signifikan 28,7%. Itu data dari SMRC. Kita akan lihat dari lembaga survei Populi Center. Jika SMRC menggunakan dengan interval 4 bulan, maka Populi Center seraya mengisi kekosongan dari survei yang dilakukan oleh SMRC, diantaranya dilakukan di bulan Juni, Juli, dan Oktober. Di bulan Juni, pasangan Jokowi Ma'ruf memiliki elektabilitas 59,8%. Lalu naik di bulan Juli 2018, 1 bulan setelahnya mencapai 60,6%. Dan di Oktober 2018 mengalami penurunan sekitar 5%-an, yaitu 55,3%. Bagaimana dengan Prabowo Sandi? Kita bisa melihat bersama di bulan Juni 2018 Prabowo Sandi memiliki elektabilitas 30,9%, sementara di mungkin kita bisa kembali ke survei dari Populi Center, di mana bulan Juli Prabowo 28,9%, dan untuk pasangan Prabowo Sandi di Oktober 2018 mencapai 29,1% untuk elektabilitasnya. Kita akan melihat bagaimana dari lembaga survei berikutnya dari Hadani LSI dan IJA, di mana di bulan Agustus 2018 pasangan Jokowi Ma'ruf memiliki elektabilitas 52,2%, di September 2018 53,2%, dan Oktober 2018 57,7%, mengalami tren yang cukup positif, terus mengalami peningkatan. Sementara untuk Prabowo kita bisa melihat garis kuning menunjukkan pergerakan elektabilitas yang stagnan, relatif melemah. Nah, yang bisa kita cermati yang menarik adalah dari interval September hingga Oktober, di mana hasil rilis dari survei LSI dan IJA mengamati ada sebelum dan setelah kasus hoax Ratna Sarumpait yang dinilai merugikan pasangan Prabowo Sandi, di mana menurut hasil riset dari LSI dan IJA mengatakan bahwa ada sekitar 17,9% publik menjadi lebih tidak mendukung terhadap pasangan Prabowo Sandi. Ini bisa dilihat di Oktober 2018 penurunannya cukup lumayan, namun ada satu elemen di mana ada elemen publik yang menjadi lebih tidak mendukung mencapai 17,9%. Kita kembali ke rekan Sumiang. Baik, terima kasih Ade Mulia untuk pemaparannya. Dan